menutup kemungkinan rekonsiliasi bisa terjadi di lapangan hijau. Ya kalau sesama mereka ya pasti nggak ada masalah. Justru eh, dalam eh, sejarah kita bermain sepak bola itu ya semuanya akrab-akrab aja, gak ada perbedaan-perbedaan di situ. Apa kabar Abangku? Baik, kabar baik. Bang, kita lagi ada di acara yang diadakan oleh DPC AAI Jakarta Barat ya, Bu Susita. Tadi materi dari Abang kan mengenai bagaimana seorang lawyer itu bisa bertahan di dunia yang seperti ini sekarang ini. Mungkin ada dari tanggapan dari Abang, bagaimana tentang acara yang dibuat oleh DPC AAI Jakarta Barat? Ya, jadi ini acara yang digagas oleh teman-teman pengurus Jakarta Barat ya. Ini sangat baik, artinya pengurus ini memang harus membuat kegiatan buat anggota lah. Artinya bagaimana membekali anggota-anggota ini dengan keilmuan dan juga keterampilan agar mereka dalam menjalankan kegiatan sebagai seorang advokat itu ya dapat bekal yang cukup dari para senior-senior. Jadi kita dari DPP AAI, saya sebagai penasehat sangat menghargai, apresiasi kalau cabang-cabang ya aktif seperti ini membuat kegiatan dan kegiatan kita itu sangat positif, di samping untuk membuat resistensi lah bagi organisasi profesi seperti AAI. Jadi dan kita berharap diikuti oleh cabang-cabang lain ya, Abang menunggu ya. Ya, kita tentunya juga bahwa kegiatan-kegiatan para rekan-rekan di cabang juga bisa ditingkatkan ya, baik juga untuk kepentingan anggota dan juga untuk eksistensi ya organisasi tentunya. Bang, aku mau agak sedikit melebar nih terkait dengan AAI. Abang kan penasehat. Jadi kalau mau dijawab gak apa-apa, kalau enggak skip pertanyaannya juga gak apa-apa. Tapi aku pengen tahu pandangan Abang tentang 3A ini, kan kita udah di 33 tahun usianya. Kalau pandangan saya ya intinya kan kita sama-sama mengertilah sejarah AAI dan kemudian kita juga paham bagaimana proses pecahnya AAI menjadi 3. Nah, kalau pandangan saya ya, saya kan orang yang selalu berpegang teguh kepada ketentuan anggaran dasar. Jadi sebaiknya ya apa kata anggaran dasar ya itulah yang akan kita patuhi, karena kita sebagai orang hukum ya, ahli hukum, sarjana hukum, harusnya kita sadar bagaimana aturan yang ada dan ya kalau kita sebagai sarjana hukum, ahli hukum juga sengaja melanggar aturan ya kan itu tidak elok ya. Jadi tapi Abang optimis apa pesimis kita bisa bersatu lagi? Kalau soal bersatu itu masalah mudah sebenarnya, tergantung bagaimana niat baik ya mereka yang petingginya kan. Kalau petinggi sudah sepakat, kita di bawah ini kan nggak ada masalah, bahkan itu yang kita tunggu. Dan mungkin ada tips dari Abang untuk 3 ketua umum yang sekarang saling bertahan. Kalau soal Abang kan kader AI lama nih, Kalau soal sudah... tips sebenarnya nggak ada tips khusus ya, tapi yang kita lihat kan memang dari 3 pimpinan organisasi AI ini sudah sering ya melakukan pertemuan. Itu kita melihat itu sebagai sinyal positif dan kita berharap bahwa pertemuan mereka itu dapat menghasilkan sesuatu buat AI. Kita optimis bahwa masih bisa lah dipersatukan. Tapi kemarin kalau peristiwa Tun kan pasti Abang dengar. PT UN kan 2 SK ketua umum lainnya dibatalkan, berikut juga SK ketua sebelumnya Bang Isma. Nah itu kan bukannya menurut Abang itu memperuncing konflik nggak sih? Sebenarnya mungkin soal putusan hukum itu ya, pertama bahwa putusan itu kan belum berlaku, artinya masih dilakukan upaya hukum, artinya banding ya, belum menjadi pegangan. Kedua ya kalau soal putusan apapun itu kan prinsipnya apa yang sudah diputuskan ya tidak perlu lagi kita membahasnya karena itu sudah putusan.
Sementara yang bisa dilakukan kan upaya hukum, ya upaya hukum aja demikian. Ini saya tidak dalam posisi mempertanyakan isi putusannya karena faktanya itu sudah putusan pengadilan. Nah, salah satu jargon yang sekarang kita sedang dengungkan itu adalah rekonsiliasi. Nah, Abang optimis apa dengan jargon rekonsiliasi yang didengungkan itu ada satu ganjalan bahwa rekonsiliasi belum terlaksana hingga hari ini itu karena yang pertama ada sinyal bahwa akan ada calon baru di pertarungan di AI ini. Calon baru dalam pengertian di luar dari ketiga ketua simpul AI ini, yaitu Pak Palmer, Bang Ranto, dan Bang Arman. Itu menurut abang kedengeran nggak? Saya belum mendengar soal calon baru, tapi intinya begini, kalau namanya rekonsiliasi intinya kan harus melalui keputusan Munaslup ya. Jadi ada Munaslup karena memang masing-masing sudah bermunas, maka untuk menyatukan ya melalui Munas luar biasa yang disepakati oleh ketiga kubu. Nah kemudian kalau memang sepakat bermunas, tidak juga bisa dibatasi calon-calon yang memang akan muncul untuk mencalonkan juga toh, itu kan hak demokrasi setiap anggota AI ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa pada saat munaslup nanti tidak ada calon lain yang muncul juga, itu ya boleh-boleh saja. Tapi sepanjang itu putusan munaslup rekonsiliasi, ya itulah yang kita anggap sebagai pemersatu AI, kita hormati itu karena kita sepakat mau munaslup rekonsiliasi toh. Ya, tapi ya kalau seandainya ada satu pihak atau dua pihak yang tidak setuju dengan itu, bagaimana? Nah artinya kalau Munas itu kan adalah forum tertinggi dalam keputusan, pengambilan keputusan. Nah artinya kalau memang hasil Munaslup yang digelar itu adalah seperti itu, apalagi alasan kita menolak? Kan nggak ada lagi. Kan Munaslup itu adalah salah satu forum yang paling tinggi dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah kalau memang dari para kandidat ini masih ingin menjabat, ya berjuang aja untuk menang di situ kan. Iya kan, kan mudah. Nah, kita bicara rekonsiliasi lagi nih. Kalau di rekonsiliasi organisasi kan sering alot karena kepentingan. Yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, gitu. Tapi abang menyatukan itu di lapangan hijau, dalam pengertian di lapangan bola. Tapi abang bukan dukun kan, maksudnya yang ibarat kata bisa lu di lapangan bola itu tanpa sekat, abang bermain tuh dengan siapa aja, mau junior, mau yang tua, mau yang muda, itu abang temenin dan sering ngobrol berinteraksi. Nah itu apa sih tujuan abang mau bawa rekonsiliasi? Begini kan kalau di kalangan advokat ya sama hobinya artinya kan cairlah suasananya. Contoh rekan-rekan advokat yang hobi main bola itu ya kan dari berbagai kalangan organisasi juga, bukan hanya AI, bukan hanya Pradi, ya ada juga KAI dan lain-lain. Artinya kita komunitas bola itu tidak ada tidak ada agenda di luar daripada olahraga, tidak ada agenda dikait-kaitkan dengan organisasi dan lain sebagainya, karena mereka yang memang hobi berolahraga bersama itu ya tujuannya kan menambah pertemanan, menambah silaturahmi ya, hanya itu, tidak ada agenda di luar itu. Jadi ya pasti karena nggak ada kepentingan yang berseberangan, ya pasti kompak dan cair aja loh. Tapi nggak menutup kemungkinan rekonsiliasi bisa terjadi di lapangan hijau. Ya kalau sesama mereka ya pasti nggak ada masalah. Justru dalam sejarah kita bermain sepak bola itu ya semuanya akrab-akrab aja, gak ada perbedaan-perbedaan di situ. Ya. Dan abang sudah membuktikan itu, bahkan sekarang ide abang atau gagasan abang ini diterima oleh semua organisasi advokat dan juga semua kantor hukum juga udah punya FJ ya kan, udah
Jadi intinya apa yang kita gagas itu memang itu adalah bagaimana para advokat ini memiliki kegiatan di luar institusi profesi katanya ya. Karena memang perkembangan sekarang kegiatan olahraga khususnya mereka sudah sedemikian berkembang bahkan di luar Jakarta pun banyak tim sepak bola advokat yang ikut berpartisipasi apabila ada turnamen olahraga. Nah, memang apa namanya kegiatan ini memang positif, artinya bisa menambah relasi dan juga bisa mempererat ya sesama advokat. Bahkan kalau kita lihat belakangan ini kantor-kantor advokat itu tertarik ya untuk membuat tim sepak bola advokat ya luar begitu. Ini itu hal yang sangat positif yang kita lihat. Nah inilah hasil dari perjuangan kita yang sekian lama bahwa ini berkembang dan bertumbuh karena memang ya sifatnya kan positif ya. Tapi di sini bang, abang membuktikan bahwa bisa kok kita bicara tanpa sekat. Kalau seandainya ini misalnya kita berandai-andai nih bang, dipolitisir abang diseret-seret untuk ya udah dia bang James aja deh. Karena dia sudah terbukti kok bisa membuka sekat itu dari yang junior ke ini organisasi lain. Nah, itu menurut abang gimana? Kalau ada yang seperti itu? Kalau saya memang niat dan tujuannya kan hanya sekedar bagaimana teman-teman advokat ini punya wadah kegiatan olahraga. Di luar itu kalau ditanya soal yang tadi ditanyakan ya saya itu bisa berpikir ke arah situ ya. Mau nggak? Kalau fokus saya adalah ya bagaimana saya menjalani profesi saja, kemudian meneruskan hobi ya. Karena bagi saya untuk mengurus organisasi, saya pikir ini timing yang paling tepat untuk regenerasi lakukan ya. Generasi muda kita itu sangat mampu lah untuk mengurus ya. Berarti itu bahasa bahasa yang abang belum menyatakan iya atau tidak gitu ya, tetapi abang happy di bola. Oh ya, kalau di olahraga kita happy karena kita memang tujuannya kan fun and recreation, kesehatan, kebugaran dan silaturahmi. Dan itu bola juga merubah habit advokat ya bang, yang tadinya jam 9 ke atas ada di yang agak redup lampunya, kalau sekarang abang membawa mereka itu untuk bermain di lapangan hijau. Ya Dan intinya kan sehat. kegiatan yang positif yang bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan advokat atau bagi dari segi relasi maupun dari segi kesehatan itu kan lebih banyak manfaatnya. Dan abang memang membuktikan bahwa sehat itu tidak mahal, yang penting mau gitu bang. Oh iya, kan tergantung niat aja. Toh contohnya kan setiap hari Kamis kita memfasilitasi bagi teman-teman advokat untuk bermain bola di Sumatera. Nah, bahkan itu kita tidak pungut biaya, kita gratisin, kita yang biayain sewa lapangannya, air minumnya, wasitnya. Ya hanya sekedar agar teman-teman advokat muda ini ada wadah untuk menyalurkan hobi olahraga. Bang, kita balik lagi nih ke depan kan. Ada nggak mungkin untuk panggilan hati abang untuk menyerukan rekonsiliasi itu, abang silakan mau menyampaikan apa untuk para teman-teman abang, saudara-saudara abang di AI yang terpecah di 3 rumah. Sebenarnya kan kalau untuk itu tanpa harus Panggil. diserukan, teman-teman para senior, para petinggi sudah pahamlah melakukan apa untuk menyatukan AI. Sebenarnya kan tidak sulit sebenarnya, asalkan mau ya kembali kita berpikir AI ini awalnya satu, bagaimana supaya dipandang AI ini punya rumah yang sama lah, artinya kan kalau dilihat kan sebenarnya ini dari kita untuk kita sejarahnya ya kita juga dari awal kita juga sekarang ini kenapa harus berbeda-beda rumah, kan itu aja kan. Apa sih susahnya kalau kita kembali bersama-sama ya, tergantung niatnya saja. Tergantung niat. Iya. Terima kasih abang. Nanti aku minta waktu abang untuk membahas yang masalah ini menarik banget kalau kita bahas. Teman-teman, jadi tergantung niat kalau mau rekonsiliasi atau tidak, itu tergantung niat untuk kita berada di satu rumah lagi atau
mau ke kos di jalan atau bagaimana terserah bang, itu pilihan ya bang ya. Itu pilihan. Itu pilihan. Terima kasih Hukum ID.